Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami satu pergeseran mindset yang fundamental banget, tapi sering banget kita lewatin di tengah rutinitas yang super sibuk ini, yaitu gimana kita bisa berhenti terlalu ngandelin logika kita yang sebenarnya terbatas itu dan mulai melangkah menuju penyerahan spiritual yang sejati. Anggap saja ini semacam perjalanan ke dalam diri untuk menemukan kekuatan hati kita justru di saat kita lagi ngerasa penuh dengan keterbatasan. Kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya makna dari penyerahan diri secara total itu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya nih. Coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik di mana logika kamu tuh bener-bener mentok? Kayak udah menemui jalan buntu aja gitu. Ada masa di mana realita hidup berasa berat banget, fisik kita mulai drop, dan rencana-rencana keren yang udah kita susun serapi mungkin, tiba-tiba hancur berantakan. Di titik itu, akal sehat yang biasanya selalu bisa diandalkan, tiba-tiba nggak ngasih solusi apa-apa. Nah, ini tuh pengalaman manusiawi banget. Dan biasanya, tepat di momen itulah, kesadaran kita secara otomatis mulai nyari-nyari pegangan, berharap ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar kapasitas otak kita. Hal ini bawa kita ke satu perbandingan yang menurut saya sangat menarik. Di satu sisi kita punya logika atau akal. Nah, si akal ini tuh temenan baik banget sama ambisi dan ego kita. Dia selalu pengen pegang kendali, ngitung probabilitas, dan pokoknya pengen ngatur hasil akhirnya bakal kayak gimana. Tapi di sisi lain, kita punya hati dan iman. Hati ini luar biasa loh. Dia punya kapasitas buat nerima semacam instruksi-instruksi ilahiyah, yang kadang kalau dipikir pakai logika tuh nggak masuk akal sama sekali, tapi rasanya pas banget di iman kita. Yang bikin merinding adalah, ujian sebenarnya itu bukan cuma pas kita lagi di bawah, atau lagi terpuruk. Ujian terberatnya justru pas hidup kita lagi ada di puncak, pas otak kita lagi jernih-jernihnya. Pertanyaannya, apakah di saat kayak gitu kita masih terus ngandelin rencana ambisius kita? Atau kita bisa dengan sadar milih buat dengerin bisikan lembut dari hati? Nah, ini ngantarin kita ke langkah pertama perjalanan kita, melepaskan ego atau membuang diri palsu kita. Buat bisa benar-benar dengerin suara hati, kita tuh harus pelan-pelan ngeruntuhin ilusi seolah-olah kita ini memegang kendali atas segalanya. Ada satu pertanyaan tajam nih dari materi yang kita bedah, yang benar-benar menantang kita. Kemarin pas Ramadan, kamu ngapain aja ayo? Pas ada yang nanya gimana sih cara mematikan diri sebelum mati? Jawabannya sebenarnya bisa dilihat dari gimana kita ngelewatin momen-momen spiritual kita. Ramadan misalnya, itu kan momentum paling epic buat nundukin hawa nafsu. Tapi jujur aja deh, apa kita beneran pakai momen itu buat ngebunuh ego kita? Atau kita ini cuma sekedar nahan lapar sama haus doang? Kita harus jujur sama diri sendiri. Sekeras apa sih kita udah berusaha ngelepasin ilusi kendali itu? Terus, prakteknya di kehidupan sehari-hari gimana dong? Gampangannya gini, jadikan setiap konflik batin yang kamu alamin itu sebagai tempat latihan. Tiap hari kan kita selalu dihadapin sama pilihan tuh. Mau ngikutin logika yang berisik banget, nurutin ambisi yang gak ada ujungnya, atau ngikutin suara nurani? Poin krusialnya ada di sini. Setiap kali kamu berhasil ngerem ambisi sesaat itu, dan dengan sadar milih dorongan hati nuranimu, itu artinya kamu lagi ngambil satu langkah nyata buat mendekat ke diri kamu yang sejati. Kayak lagi nge-gym aja, ini tuh latihan otot spiritual yang harus kita rutinin tiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Permainan kosmik, alias memahami gimana sih kode alam semesta ini bekerja? Mari kita geser sedikit perspektif kita. Tadi kan kita ngomongin yang di dalam diri nih, sekarang kita lihat yang makro. Coba dibayangin, alam semesta ini kayak satu sistem video game yang gede banget, super indah, dan udah didesain dari awal. Sang pencipta itu ibarat programmer utamanya. Dia udah ngunci semuanya dalam sebuah sistem coding yang jalan secara otomatis. Sebagai pemain, ya pastinya kita punya kebebasan buat milih dan ngambil keputusan dong. Kita ini bukan robot. Tapi semua keputusan kita itu sebenarnya udah ada dalam radar pengetahuan sang pembuat game, dan gak akan pernah bisa keluar dari sistem master yang udah dia bikin. Pemahaman ini tuh bikin lega banget. Kenapa coba? Karena artinya kita nggak dituntut buat nguasain dan ngendaliin segalanya di dunia ini. Tugas kita itu simple, cukup selarasin aja diri kita sama sistem ilahiyahnya, dan percaya deh, langkah kita bakal kerasa jauh lebih ringan. Biar konsepnya lebih ngena, saya ada satu cerita nyata yang seru banget tentang seekor kucing, namanya Messi. Jadi pemiliknya ini udah seharian nyariin Messi kesana kemari, panik luar biasa, semua logika dan tenaga udah dikerahkan, tapi si Messi ini nggak ketemu-ketemu juga. Nah, tebak kapan akhirnya si Messi ini muncul di depan pintu rumah? Tepat, bener-bener tepat, di saat pemiliknya ini akhirnya berhenti nyari. Saat semua kepanikan dan usaha buat maksa keadaan itu dihentiin, Messi-nya datang sendiri. Cerita kucing tadi tuh pas banget. Bener-bener ngegambarin hakikat dari yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan berarti dari awal kita cuma rebahan aja nggak ngapa-ngapain loh ya. Tawakal itu adalah bentuk penyerahan diri yang paling sejati. Di mana kita justru dikasih jalan keluar yang nggak disangka-sangka. Tepat di saat kita bersedia ngelepasin rencana-rencana putus asa kita sendiri.
Seringkali cara Tuhan kasih solusi itu datang lewat celah yang, ya ampun, nggak pernah sedikit pun masuk di hitungan matematika logika kita. Ini bawa kita ke bagian ketiga, praktek keheningan. Gimana caranya kita melambat supaya kita bisa kembali? Pertanyaannya, gimana coba caranya kita bisa benar-benar pasrah dan berserah diri di tengah hidup yang serba keotik ini? Yuk kita bedah 4 langkah praktisnya. Langkah pertama, coba deh perlambat sholat atau doa kita. Tarik napas, semakin kita melambat, kita bakal mulai nyadar lagi apa sih sebenarnya esensi dari ibadah kita itu. Langkah kedua, dari situ pelan-pelan kita bakal mulai kenal lagi sama kesejatian diri kita dan untuk apa sebenarnya kita ini dilahirin ke dunia. Langkah ketiga, semakin kita kenal sama diri kita yang sejati, kita bakal makin peka nyari tahu siapa sih sebenarnya yang ngehidupin kita di dalam sini. Dan puncaknya, langkah keempat, menyaksikan yang ilahi. Pengenalan tentang Tuhan itu jadinya nggak cuma sekedar teori di kepala lagi, tapi jadi sebuah penyaksian yang nyata. Tauhid bener-bener kerasa hidup dan bernapas di dalam dada kita. Dan pas kita udah sampai di titik penyaksian itu, kerasa banget loh. Pelan-pelan semua ilusi tentang aku ini runtuh. Bukan aku yang berjalan tapi dia yang menggerakkan. Bukan aku yang berpikir tapi dia yang meluaskan. Yang tersisa itu bukan lagi identitas ego kita, bukan lagi trauma luka masa lalu atau ambisi duniawi yang menggebu-gebu. Yang tersisa cuma kesadaran murni, bahwa nggak ada yang benar-benar ada di dunia ini selain dia. Melambatkan diri, narik diri sebentar dari keramaian, itu adalah jalan pulang paling ampuh dari si aku menuju dia. Oke, kita sampai di bagian keempat, merangkul peran sebagai khalifah. Karena ingat, kita di sini bukan sekedar buat bertahan hidup doang. Sekarang, mari kita bawa pemahaman spiritual yang agak melangit tadi kembali berpijak ke bumi. Ngerasain penyerahan spiritual yang total itu bukan berarti tiba-tiba kita jadi orang yang pasif ya, atau cuma nerima nasib merana pas lagi ngerasa hidup di fase yang gelap gulita. Hati-hati, itu jebakan kepasrahan yang salah kaprah. Sebenarnya, maksud saya, penyerahan sejati itu harusnya lahir dari kesadaran penuh. Bukan karena kamu udah capek, bukan karena putus asa habis gagal, dan pastinya bukan karena takut ngejalanin tanggung jawab. Ingat, setiap dari kita itu lahir bawa peran. Sebagai seorang khalifah atau pemimpin di bumi, tugas kita bukan cuma sekedar survive atau pasrah nerima keadaan buruk, tapi kita harus bertindak, meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, dan jadi pembawa jalan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Terus, mungkin kamu mikir, dapat kekuatannya dari mana buat ngelakuin itu semua? Jawabannya udah ada di dalam diri kamu. Di dalam diri kita ini ngalir asma-asma Allah yang bisa kita pakai buat ngubah kondisi hidup kita dan nyelesain misi kita di dunia. Pertama, ada Al-Fattah yang maha membuka rahmat. Dia yang bisa membuka pintu-pintu jalan keluar. Kedua, Al-Muqit yang maha memberi kecukupan, supaya kita ngerasa cukup atas semua kebutuhan kita. Dan ketiga, Al-Qadir yang maha mengubah keadaan. Percaya deh, nggak ada satupun situasi yang nggak bisa dibalikan sama dia. Jadi, alirkanlah sifat-sifat ilahiyah ini di kehidupan sehari-harimu. Jangan pernah lagi bilang, wah udah nggak ada jalan nih. Nggak gitu, kamu itu udah dikasih perangkat ilahiyah yang super lengkap dari sananya untuk jadi agen perubahan. Sebagai penutup eksplorasi seru kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan personal buat teman-teman renungin. Sudahkah kamu memilih dorongan nurani kamu hari ini? Di tengah berisiknya logika dan semua tuntutan dunia yang seolah nggak ada habisnya, udahkah kamu nyempetin ambil jeda, matiin ambisi sesaat itu, dan ngebiarin hati kamu yang pegang kendali? Karena jujur aja, perjalanan spiritual itu bukan tentang garis finish, melainkan tentang pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap harinya. Teruslah cek kompas internalmu, pelajari lebih dalam lagi soal perjalanan batin ini, dan temukan deh kekuatan luar biasa yang lagi nungguin kamu, tepat di balik penyerahan diri yang tulus. Terima kasih banget ya udah nemenin dan nyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.